Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Atika Hamzar di channel FKUB Sidoarjo. Nah, kali ini saya masih berada di kantor FKUB Sidoarjo yang hari ini nanti kita akan membahas tentang geliat koperasi kerukunan umat beragama. Nah, kali ini saya didampingi juga oleh narasumber kita. Langsung saja saya ingin perkenalkan Anda. Saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Kris Teguh Kalku, Sekretaris Koperasi FKUB Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kris. Selamat sore Mbak Tika dan juga selamat sore warga KPU sekalian. Terima kasih. Apa kabar? Baik Mbak Tika, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Nah Pak Kris, kali ini ditemani juga oleh Pak Agi Kuswanto selaku Kepala Bagian Keanggotaan Koperasi FKUB Sidoarjo. Selamat sore. Selamat sore Mbak Tika. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Ini kayaknya semangat sekali pagi ya sekali. sore Harus ini ya. semangat. Oke. Dalam situasi negara seperti ini kita tetap semangat agar koperasi kita lebih berkembang dan maju lebih besar. Amin. Amin, amin. Nah, pemirsa mendengar tentang koperasi kerukunan umat beragama. Nah, ini pastinya pertama kali baru kita dengar ya ada di Kabupaten Sidoarjo. Koperasi kerukunan umat beragama ini didirikan oleh FKUB Sidoarjo. Sedangkan FKUB sendiri ini kan seperti kita ketahui bersama adalah sebuah lembaga yang difasilitasi oleh pemerintah dalam kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Nah, maka keberadaan koperasi di dalamnya menjadi begitu menarik sekali untuk kita perbincangkan, kita diskusikan, dan kita kenal lebih jauh lagi ya. Nah, kali ini kita ingin mengenal dulu nih tentang koperasi kerukunan umat beragama. Ini unik sekali begitu Pak Kris dan Pak Agi ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi dasar pemikiran dari pembentukan koperasi ini sendiri? Silakan, boleh dengan siapa dulu nih? Pak Kris dulu deh, silakan Pak Kris. Baiklah Mbak Tika, memang kalau dihubungkan FKUB kok bentuk koperasi ya. Tetapi ini suatu hal yang mendasar sekali bahwa koperasi itu didirikan atau koperasi mempunyai asas bahwa untuk kesejahteraan para anggotanya dan bersikap kekeluargaan. Jadi dengan adanya asas seperti itu, FKUB mencoba membentuk koperasi sebagai kekuatan basis ekonominya ke depannya. Jadi nanti akan lahir hal-hal koperasi yang ada di wilayah-wilayah Sidoarjo untuk membangun ekonomi bersama. Jadi jalan satu awal utamanya adalah nanti anggotanya adalah keluarga besar FKUB itu sendiri untuk mengawali sehingga terjadinya suatu keanggotaan yang luar biasa. Ini akan dijadikan sebagai wadah tali silaturahmi. Okay. Mungkin ya, Pak Agi mungkin ingin menambahkan, silakan. Memang kalau kita bicara koperasi berarti ada hubungannya dengan ekonomi, perekonomian. Tetapi sebenarnya yang menjadi sorotan saya sebagai bidang keanggotaan adalah bagaimana bisa mengumpulkan orang. Dari adanya wadah koperasi ini kita bisa bertemu, berkumpul, menjalin kerukunan antar umat beragama yang selama ini terjadi perselisihan omong, perselisihan apa, sehingga dalam wadah ini kita bisa berkomunikasi, berkomitmen untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, menjalin hubungan yang solid untuk membina suatu kerukunan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan ini. Oke. Tapi yang jelas bukan berkerumun untuk dalam hal PPKM kan masih belum boleh ya berkerumun. Beda ya Pak ya. Iya, Oke. gitu. Nah, baik. Berarti kalau bisa dibilang koperasi ini koperasi jenis apa berarti Pak? Nanti koperasi ini bisa katakan jenisnya produksi, jasa, dan juga simpan pinjam. Jasa, simpan pinjam, dan produksi ya. Oke. Karena memang ini kita mau mengembangkan kedepannya lebih bagus. Memang koperasi ini kita bangun berdasarkan sikap toleransi di antara kami yang sudah lama berkecimpung di dalam keluarga besar FKUB. Maka kita berusaha bagaimana menciptakan koperasi ini dalam bentuk kegiatan bisnis. Jadi nantinya saya yakin bahwa dengan pengurusan yang solid, dengan anggota yang banyak, itu koperasi kalau saya boleh saya singkat, Kopimat Bejo. Jadi koperasi umat beragama Sidoarjo akan
akan berkembang dengan baik. Oke. Jadi kopi mat bejo, Mbak. Kopi mat ya, bejo. mat bejo ya, Iya. bukan mas bejo ya, Bukan. beda. Mat Kopi bejo. itu koperasi, mat Umat. itu potongan dari umat, bejo itu beragama siswa. Beragama Itu. Sidoarjo. Jangan Pasti lupa namanya. ya ini ya, kopi mat bejo loh. Iya, Oke. betul. Sebenarnya sudah berapa kapan berdirinya sih koperasi ini? Sudah mulai kapan? Sudah berapa lama juga berarti? Mulai berdiri koperasi sebelum pandemi ya. Jadi sekitar Agustus bulan 2019. 2019, Agustus 2019. Karena kemarin itu pada saat kita akan launching 2020 kita sudah punya rencana-rencana yang bagi kami bahwa percepatan koperasi akan benar-benar tumbuh dan berkembang, tapi kita tidak bisa menolak ada pandemi seperti ini. Maka kami sebagai pengurus juga tetap solid supaya koperasi ini jangan sampai gulung tikar, tetapi kita eksis lambat-lambat, dan sekarang kita akan berusaha supaya eksis semaksimal mungkin. Nah, kalau anggotanya sendiri sudah ada berapa nih Pak Anggi? Nah, untuk saat ini anggota koperasi yang sudah istilahnya lancar, istilahnya sadar dengan iuran dan dengan simpanan-simpanannya, ini masih sekitar 90-an orang. 90-an orang udah banyak, Pak. Itu Harapannya, masih katanya ya. harapan kami, keluarga besar Forum Guru Umat Beragama bisa menjadi anggota koperasi seluruhnya. Nah, nanti perkembangan perekonomian yang kita harapkan tentunya bisa cepat sekali mendukung hal yang diinginkan. Oke, jadi tujuan visi betul, misinya ya, koperasi betul. sendiri Sehingga gitu ya. bidang-bidang yang kita tekuni, baik bidang jasa, produksi, simpan pinjam, tentunya akan berjalan dengan baik. Nah, tapi ngomong-ngomong, kantornya atau tempatnya, lokasinya koperasi FKUB ini, Kopi Mat Bejo ini ada di mana sih? Baik Mbak Tika, kantornya koperasi Kerukunan Beragama ini masih di sekitar Bagus Bangpol. Jadi difasilitasi oleh Bagus Bangpol untuk diberi tempat di komplek salah satu di kantor. Di salah satu tempat di kompleks kantor Bagas Bangpol. Oke, mananya sih dengan kantornya FKUB? Nah, sebelah kanannya kantor FKUB. Pas ya? Pas, paling pojok. Ya, di situ ada etalase, etalase tentang toko ya. Karena koperasi kalau nggak ada tokonya nggak hidup. Ada toko, ada tulisan koperasi Kerukunan Beragama. Itu kantor, dan di dalamnya ruang itu adalah kantor bagi pengurusnya. Oke, jadi ada ruangan, terus di depannya juga ada tokonya gitu. Toko yang menjual produksi dari koperasi. Oke, jadi kelihatan ya masuk gitu di kompleksnya Bagas Bangpol. Udah kelihatan. Betul. Masuk langsung lihat kanan gitu ya. Iya, kantor FKUB sebelahnya udah koperasi. Dan gini Mbak Tika, ini lingkungan dari lingkungan Bagas Bangpol. Kalau semua belanja semua ke Kopi Mat Bejo. Kopi itu toko koperasi umat beragama Sidoarjo. Baik itu kebutuhan-kebutuhan kantor, Atika, kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan minuman dan sebagainya, semua belanja di Kopi Mat Bejo. Jadi pertama itu menguntungkan. Nah, dari sirkulasi seperti itu, kami ke depan akan memberikan yang lebih luas lagi. Ya mungkin ada nanti keluarnya ada warkop Mat Bejo, bukan warung kopi loh, tapi warung koperasi. Nah, dari situ tempatnya untuk nyambung silaturahmi nanti antar kecamatan A, kecamatan B itu akan nyambung. Dan nanti koperasi itu yang menyaplai seluruh kepentingan daripada kebutuhan warung koperasi tersebut. Nah itu begitu luar biasa caranya. Oke, begitu kreatif begitu ya dengan inovasi-inovasi yang ada nih ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang FKUB sendiri begitu ya, karena berada di naungan FKUB yang bertugas dalam menjaga kerukunan umat beragama di satu sisi begitu ya. Nah, tapi di sisi lain, ini kan tadi ngomongin tentang gerakan ekonomi begitu. Boleh dijelaskan nih sebetulnya keterkaitannya itu yang seperti apa sih Pak? Gini Mbak Tika ya, kalau saya lihat bahwa koperasi tadi sejak awal di awal saya katakan bahwa koperasi itu punya asas kekeluargaan dan mensejahterakan anggotanya.
Jadi pada saat koperasi itu hadir, ya mungkin saya tadi katakan ada warkop, warung koperasi di daerah kecamatan mana, di situ akan bisa dirasakan dampaknya tersebut. Maka karena ini memang FKUB, maka di warkopnya nanti ada paparan tentang kebinekaan, di situ dikenalkan tentang Gema, ditentukan KPFK peduli, di situ ruang terbuka untuk benar-benar untuk diskusi. Jadi hubungannya ada. Jadi selain belanja, selain makan, di situ tempat diskusi. Jadi itu bisa untuk memaparkan, untuk menjelaskan tentang nilai-nilai kebangsaan. Dulu pernah terjadi di KP-nya Pak Theo ya, itu berjalan dengan baik, luar biasa. Nah itu sebagai model yang nantinya bagi koperasi kita jadikan acuan. Cuma nanti tadi sudah saya katakan bahwa yang menyaplai seluruh kepentingan itu adalah Kopi Mat Bejo itu, Koperasi Umat Beragama Sidoarjo. Jadi antara kesinambungan usaha dan juga kesinambungan menunjukkan integritas bangsa itu benar-benar sama. Dan itu ada hubungannya antara FKUB dan koperasi. Tetap erat. Itu mungkin jawaban kami Mbak Tika. Pagi, mungkin ditambahkan nih Pagi. Iya, keterkaitan koperasi dengan ekonomi sebenarnya kita ini kan datang dari unsur yang berbagai berbagai daerah dengan situasi yang berbeda-beda, sehingga dalam saat kita berkumpul di dalam pembicaraan tentang ekonomi, tentang koperasi, maka di tempat koperasi FKUB inilah terbersit suatu keinginan, terbersit suatu kalau ada yang punya usaha bisa ditaruh di sini untuk dipasarkan, kemudian ada yang butuh usaha bisa ambil barang dari sini untuk dipasarkan di daerahnya, sehingga saling ada keterkaitan dalam perbaikan perekonomian secara pribadi sebenarnya untuk anggotanya itu, sehingga ya wujud nyata dari koperasi ini adalah perbaikan ekonomi bagi keluarga besar FKUB. Gini Mbak Tika Amsar, bahwa koperasi ini mempunyai komitmen ya. Komitmennya itu adalah tentang keberagaman, keagamaan itu pertama. Kedua, keberagaman itu yang banyak, kita tetap dalam satu bingkai NKRI. Jadi itu yang perlu kita kembangkan ke depan. Dan berikutnya adalah bagaimana untuk mensinkronkan, menyatukan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kebersamaan dalam NKRI tersebut. Maka nanti akan kita ciptakan di warung koperasi ya tentang edukasi, ya tentang bagaimana berbangsa dan bernegara. Itu yang nanti kita akan lakukan bersama. Jadi cakupan kita di koperasi bersama FKUB nanti yang dibentuk oleh keluarga besar FKUB besar sekali. Contohnya ini, kita dalam masa-masa pandemi ini kita memproduksi kaos. Ini bagian dari jenis koperasi yang produksi tadi ya. Ini satu. Nah ini sudah ada produksi lagi. Boleh dibuka Pagi, ini ada tulisannya apa ya di belakang sana? Ini misinya. Ini Pancasila for Good People. Dan juga ini produksi koperasi. Nah, ini untuk FKUB peduli. Biarpun KUB peduli, tapi pesannya kepada kami koperasi gitu. Jadi ada sinergitas yang terus. Dan juga pada masa-masa pandemi ini kita juga berusaha ikut ambil bagian untuk memiliki peran untuk ini apa sih Pak sebetulnya? Membantu untuk tidak berkembangnya COVID. Jadi kami koperasi juga menyediakan menjual hidroksi. Hidroksi ini apa ya Pak Kris atau Pagi? Boleh dijelaskan sedikit nih apa sih bentuknya seperti apa ya hidroksi ini? Nah ya kita lihat dulu ya. Oke, jadi ini seperti semprotan gitu ya, disemprotkan gitu ya. Oke, jadi ini memang bagus untuk
untuk tenggorokan juga berarti ya. Jadi untuk Ya, menangkal kayak batuk pilek yang gejalanya Ya. COVID seperti itu ya. Ini juga bisa dijual juga di koperasi. Jual di Iya, koperasi, di ya. koperasi. Oke, baik. Nah, kalau untuk kaos seperti ini kan ini kita lihat tadi FKUB peduli. Ini seperti kaos yang dipegang Pagi ini juga. Ini hanya untuk keluarga besar FKUB atau boleh nih kalau untuk masyarakat juga lainnya, misalkan nih sekeluarga gitu mau pesen gitu boleh? Atau hanya untuk keluarga besar FKUB saja? Boleh, lepas itu bisa. Bisa beli Karena ya. sifatnya ini kaos-kaos ini kan sifatnya umum, bukan anggota tertentu. Jadi kan sifatnya umum, semua teman-teman atau semua warga KBFKUB bisa ya. Oke. pesan dan Pak, itu boleh dibalik dong Pak Kris di belakangnya. Wah, ini dia FKUB Kabupaten Sidoarjo, FKUB peduli ya. Peduli. Oke, kaos ini bertulisan Pancasila for Good. Ini adalah misi sebenarnya. Misi dari Koperasi Forum Umat Beragama. Mengapa kok merupakan misi? Karena dari sini kita ciptakan nilai-nilai kesatuan dari berbagai macam umat beragama yang berkumpul di wadah koperasi ini. Karena dalam wadah koperasi inilah kita bisa berkomunikasi, ya. Semuanya akan sadar, semuanya akan tahu bahwa kita asalnya dari mana, ya. Perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini antara umat beragama akan diluruskan di koperasi. Salah satu syarat sebagai anggota koperasi yaitu kalau sudah daftar menjadi anggota koperasi maka harus menjalani bintek, ikut bintek dulu. Bintek kebangsaan. Apa ini? Bintek kebangsaan. Bintek Jadi paham kebangsaan. betul apa sebenarnya visi dan misi keberagaman yang ada di Sidoarjo. Nanti target koperasi ke depan itu kalau sudah menjadi anggota koperasi, ini nilai-nilai kebangsaan harus tertanam di dalam diri masing-masing anggota koperasi itu. Itu sebenarnya dasarnya di situ dasarnya. Betul ya. Selain itu, kenapa kok banyak orang menggunakan ini? Ini misi kan semakin banyak yang menggunakan, maka kampanye kita atau tulisan yang kita buat tentunya berhasil. Lah, siapa saja yang memakai? Keluarga besar Forum Umat Beragama itu semua umat beragama yang ada di Sidoarjo. Ini dia jangan lupa. Jadi semuanya, ya semua umat beragama di Sidoarjo itu adalah keluarga besar Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, jadi ya yang beragama saja berarti yang tidak beragama ya tentunya ya. Ya nggak mungkin punya itu. Itu sebenarnya yang target koperasi arahnya ke sana sebenarnya. Misi pertama ke sana. Membina kerukunan antar umat beragama. Karena yang mendirikan atau berdirinya koperasi ini adalah kelompok-kelompok umat beragama atau tokoh-tokoh agama yang ingin bersatu di dalam misi kekeluargaan untuk menciptakan ekonomi yang maju. Amin. Itu yang misi koperasi. Keren. Nah, tapi selain memproduksi kaos, juga menyediakan seperti obat untuk COVID begini ya. Apa saja yang ada di koperasi FKUB? Apakah juga untuk kebutuhan pangan lainnya untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari juga tersedia? Ya, ada. Jadi nanti Mbak Tika kalau butuhkan kebutuhan bulanan, kebutuhan bulanan itu juga bisa beras, ya, untuk kebutuhan cuci, bukan tempe tahu nggak ada. Itu belanjanya jadi beda. Kebutuhan bulanan, menunggu sabun dan sebagainya, kita siap, kita siap menyediakan. Dan kami di koperasi itu ada ketua bidang usaha, di situ ada subseksi toko. Jadi subseksi toko itu yang sering melihat kekurangan apa sehingga bergerak dan sebagainya. Jadi kalau Mbak Tika katakan bahwa di Topimat Bejo apa saja banyak, silahkan mungkin semua keluarga besar FKUB datang berbondong-bondong belanja ke Topimat Bejo. Dan terus terang kami juga ada staf yang melayani, ada 2 staf, yang satu staf toko dan satu staf khusus koperasi yang akan melayani, mendata Bapak Ibu sekalian yang jadi anggota koperasi baru. Nah, syaratnya apa nih syaratnya Pak Gi? Untuk menjadi anggota koperasi baru? Syaratnya jelas. Syaratnya adalah umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Itu syaratnya. Ya. Kemudian ada syarat-syarat yaitu ada kewajiban atau ya kewajibannya yaitu membayar uang iuran wajib pokok, dan simpanan pokok dulu. Simpanan pokok dulu.
yang sementara ini masih sebesar 300, kemudian simpanan wajib yang setiap bulannya, ya kemudian simpanan sukarela. Nah, itu. Terlebih juga harus punya kewajiban agar koperasi bisa berkembang. Barang-barang atau belanjaan itu anggota koperasi wajib belanja setiap bulannya minimal 100.000. Tujuannya apa? Yaitu karena barang-barang yang kita sediakan itu siapa? Untuk kita semua. Nah, itu wajib untuk kita belanjakan uang yang kita itu. Nah, Pak, kalau di koperasi FKUB ini apa sih yang berbeda begitu? Apakah harganya lebih murah atau gimana nih kalau dari produk-produk yang disediakan di koperasi? Harganya lebih murah nggak sih? Kalau masalah harga jelas lisih harga. Tetapi sebenarnya konteks yang diambil bukan masalah harganya, tetapi masalah bertemunya antara daerah itu yang jarang kali. Pertemuan antara umat beragama di daerah. Seperti contoh saja saya Krian. Krian kalau jujur Krian dengan Sidoarjo itu jauh. Kalau tidak ada komunikasi, di mana kita bisa komunikasi meskipun HP, nggak menikmat dengan komunikasi tatap muka. Nah, pertemuannya adalah kesempatannya pada saat kita berada belanja di koperasi bersama-sama ketemu berbicara tentang barang dan kemajuan ekonomi. Nah, disitulah kita akan menjalin lebih akrab, lebih lebih menjadikan semarak kerukunan umat yang ada di Sidoarjo ini. Jangan lihat dari harganya, tapi yang jelas adalah benefit yang didapatkan. Iya, ini yang tidak akan ditemukan di koperasi-koperasi lainnya gitu ya. Koperasi itu tempat bertemunya antara anggota dengan teman yang lain karena rasa kangen. Rasa rindu. Kita kan nggak ketemu 2 minggu saja rindu. Jadi kangen gitu ya, Pak? Iya. Jadi mungkin apa yang katakan Pak Agi betul juga. Jadi kalau kita berbicara masalah harga itu memang normatif ya. Nah, Pak Kris dan Pak Agi, ini kalau kita di sesi akhir ini cara koperasi nih untuk bisa mengembangkan atau dikembangkan begitu ke depannya, apa yang akan dilakukan? Ya tentunya banyak sekali promosi, komunikasi. Jalinan komunikasi antar umat beragama itu bisa mendukung perkembangan koperasi. Iya, jadi kita ajak mereka. Bagaimana? Kita mengajak mereka untuk bisa memajukan suatu atau memecahkan suatu permasalahan di media koperasi ini, sehingga mereka paling tidak bisa membeli sesuatu dari koperasi ini. Itu menuju perkembangan koperasi. Pak Kris mungkin ada yang tambahkan? Ya, koperasi adalah tempat bertemunya antara anggota dan pengurus. Setidak-tidaknya apa yang kami rasakan itu akan jadi membuat perasaan bagi teman-teman anggota yang lain. Dalam arti, ayo kita sering koperasi, ayo kita koperasi belanja. Dan dari situlah mungkin teman-teman yang lain akan, loh kamu bondo kok murah? Iya, belanja di mana? Di Kopi Mat Bejo. Lah dengar Kopi Mat Bejo, dia akan datang ke koperasi. Itu aja Mbak Tika. Terima kasih. Nah, terakhir Pak Kris dan Pak Agi, mungkin bisa disampaikan juga harapan dan pesan yang bisa disampaikan kepada keluarga besar FKUB supaya bisa ikut juga dalam koperasi atau bergabung dalam koperasi Kopi Mat Bejo ini. Silakan dari Pak Kris dulu mungkin. Baiklah, teman-teman sekalian, keluarga besar FKUB yang kami cintai, Koperasi Mat Bejo adalah koperasi kita. Ayo kita dukung bersama. Berkembang, maju pesat adalah punyaan kita. Maka marilah besok mulai berbondong-bondong ke kantor koperasi untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota koperasi. Gitu Pak Tika. Baik, Pak Agi silakan. Oke. Keluarga besar Forum Umat Beragama, jika kita semua dalam situasi ini bisa menjadi anggota koperasi, tentunya harapan kita untuk mengembangkan ekonomi Sidoarjo akan berhasil dan kita akan menjadi raja ekonomi di Sidoarjo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kris dan juga Pak Agi. Sukses selalu untuk koperasi FKUB-nya, visi misinya semoga bisa tercapai. Saya tunggu inovasi-inovasi selanjutnya nih dari koperasi. Kopi Mat Bejo ya. Kopi Mat Bejo. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.
Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Pak Kris Teguh dan juga Pak Agi selaku pengurus dari Koperasi FKUB, Koperasi Kerukunan Umat Beragama, atau kalau kata Pak Kris tadi sekarang lebih diviralkan tentang kopi mat bejonya itu gitu ya. Betul, Oke. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen di setiap video-video yang kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo. Saat ini waktunya saya Tika Amsar bersama kru dari FKUB Media, ada Frankie dan juga Fahmi. Kami pamit dulu undur diri, sampai jumpa di video-video lainnya di channel FKUB Sidoarjo. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.